الحمد لله رب العالمين على كل نعمه المبين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, saudara-saudariku, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendalami sebagian dari tuntunan syariat dinul Islam. Semoga Allah meridhai apa yang telah kita ikhtiarkan sampai dengan maghrib ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan beribadah sampai dengan saat ini. Semoga ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti biasa kita mendoakan saudara-saudari kita, baik yang dekat ataupun yang jauh dengan kita dan belum beriman sampai detik ini ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sebelum ia wafat, ia mampu bersyahadat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berkumpul bersama kita di akhirat kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Semoga para pelaku maksiat tepat di detik ini diberikan hidayah oleh Allah untuk bertobat, sehingga dengan bertobat itu mudah-mudahan seluruh tubuhnya bisa berubah mengerjakan amal saleh dan dipertanggungjawabkan dengan ringan saat hisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan kajian kita di kesempatan ini, masih dalam pembahasan surah Al-Fatihah pada ayat yang kedua, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebelum sampai pada pemaknaan ayat ini, kita akan coba ingatkan kembali korelasi dengan ayat sebelumnya dan penamaan dengan surah Al-Fatihah. Seperti diketahui bahwa Al-Fatihah disebut dengan demikian mencakup beberapa makna yang sangat luas dan memiliki sifat yang istimewa. Al-Fatihah bisa berarti pembuka bila terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia dipahami sebagai pembuka dari firman Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat sekaligus wahyu yang menandai kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dikaitkan pula dengan mushaf, yaitu susunannya yang kemudian kita bacakan sampai saat ini, tertulis di antara dua jilid, berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dibacakan, maka Al-Fatihah disebut demikian karena ia membuka surah pertama dalam mushaf. Dimulai dengan surah ini, dibuka dengan untayan-untayan di ayat ini, dan hingga diakhiri sampai dengan ke surah An-Nas. Namun demikian, Al-Fatihah awalnya juga memiliki makna istighraq, sesuatu yang luas jangkauannya, menyeluruh sifat keistimewaannya. Disebut demikian seakan memberikan kesan dan pesan kepada kita bahwa al di sini menunjukkan sesuatu yang luas terkait dengan semua jenis kebaikan. Fatihah artinya pembuka, taknya sifat. Jadi kalau ingin dibukakan sifat-sifat kebaikan kepada kita di semua aspek kehidupan, baik dalam fisik kita yang sehat, baik dalam rezeki kita, baik dalam kemuliaan hidup kita, baik dalam segala aktivitas yang kita lalui dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka pelajarilah seluruh isi Al-Fatihah ini. Maka Anda akan mendapatkan bimbingan dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membuka semua sifat-sifat kebaikan dalam hidup kita. Karena itulah surah Al-Fatihah juga disebut dengan surah Asy-Syafi, yang memberikan nilai-nilai kemuliaan, kebaikan, pembuka pintu kesehatan bagi orang-orang yang diuji dengan penyakit. Asy-Syafi, Al-Kafi,
sesuatu yang dicukupkan dengannya, yang menjangkau semua hal kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan di dunia. Jadi kalau kita amalkan isinya, semua hal yang baik-baik dalam kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Anda butuhkan? Apa yang Anda perlukan? Apakah kemudahan dalam beraktivitas? Apakah kemudahan dalam rizki? Amalkan isinya, maka kita akan dimudahkan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan nama-nama yang lainnya sampai diberikan nama 14 kurang lebih untuk menunjukkan luasnya jangkauan kemuliaan dan sifat-sifat kebaikan yang dimiliki oleh surah ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian mendapatkan hal yang dimaksudkan tadi? Kalau sakit, cepat sembuhnya. Orang dulu dibacakan sekali Al-Fatihah, dengan izin Allah langsung sembuh. Kalau kita ada kesulitan rezeki, cepat didatangkannya. Orang dulu kemudian mengamalkan surah Al-Fatihah, maka bahkan ada orang yang belum minta, sudah langsung disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan aspek-aspek yang lainnya. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui isi surah ini, kemudian mengamalkan kandungannya, tidak sekedar membacakannya, tapi tidak mengetahui isinya, tidak paham kemudian kandungannya, sehingga saat kita mengamalkan isinya, kita tidak disertai dengan pemahaman yang baik dan tidak merasakan bagaimana kemuliaan surah yang dimaksudkan. Yang paling berbahaya, dibaca iya tiap hari, tapi nggak diamalkan isinya, itu persoalannya. Berbahayanya bukan berbahaya dalam persoalan nggak dapat pahala, bukan. Sayang saja dibacakan tiap hari 17 kali, tapi tidak mendapatkan isinya. Kayak orang bekerja tapi nggak dapat gaji. Kerja tiap hari tapi akhir bulan nggak gajian gitu. Ya Allah perintahkan kita untuk membacakannya 17 kali dalam sehari dan menjanjikan pada kita semua jenis kemudahan dan kebaikan dalam hidup. Kita bacakan cuman nggak dapat, itu masalahnya. Nah persoalannya kenapa orang tidak mendapatinya? Boleh jadi bukan karena tidak membacanya, tapi cara membacanya itulah yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Al-Quran dan isi surah itu sendiri. Karena itu coba kita gali bagaimana kemudian surah ini diurutkan ayat-ayatnya dan dijelaskan oleh Allah dengan untaian firman-Nya yang sangat luar biasa. Baik, di pertemuan yang lalu kita telah mulai dengan ayat yang pertama. Begini cara memahaminya. Al-Fatihah. Kalau kita ingin memulai bacaan Al-Quran, maka mulai dengan surah ini. Itu yang khusus. Al-Fatihah. Jika kita ingin mendapatkan semua jenis kebaikan dalam hidup dunia akhirat, maka mulai pahami ayat-ayat berikut ini. Cara memahaminya, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan bagian ayat yang pertama yang memiliki 5 makna dalam kalimat atau ayat yang telah disebutkan tadi. Huruf ba, kedua ismun, ketiga Allah, keempat ar-Rahman, kelima ar-Rahim. Ba yang memiliki 14 makna. Di antaranya di ayat ini ada makna yang terkait dengan ghayah, tujuan. Ada ilsaq, sesuatu yang lekat sekali, dekat, tak terpisahkan. Kemudian musahabah yang mengawasi kemanapun kita beraktivitas. Kemudian ada istighraq, sesuatu yang luas, menyeluruh, ya, tanpa kecuali. Lalu kita mengatakan bismillah, ba-nya kita sebutkan, ini artinya jadikan semua aktivitas kita tanpa kecuali, istighraq. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, lakukan ghayah semua lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin dibukakan pintu kebaikan oleh Allah, Al-Fatihah, ingin semua dibuka baik, seluruh aktivitas kita, maka niatkan semua yang baik-baik karena Allah. Itu kunci pertamanya. Bangun tidur, niatkan karena Allah. Di begitu Anda bangun, niatkan semua aktivitas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saat kita bangun tidur, semua ditujukan karena Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalimat pertama dengan akhir itu karena Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya diberikan kesempatan hidup lagi saat ini. Padahal Engkau bisa wafatkan aku dalam tidur tadi. Dengan izinmu, ya, sesuai dengan ajal darimu, aku diberikan semua kesempatan untuk hidup lagi. Alhamdulillah, semua pujian aku berikan kepadamu. Lillah. Di ujungnya, wa ilaihin nusyur. Maka sekarang aku akan beraktivitas mencari bekal sebagai persiapan pulang kepadamu. Wa ilaihi, untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Anda mengucapkan doa ini saat bangun tidur, kita sudah berjanji. Semua aktivitas di hari itu kita akan tujukan karena Allah saja. Mencari bekal, bukan karena yang lain. Jadi kalau Anda ucapkan doa tadi, berarti nanti makannya karena Allah, minumnya karena Allah,